warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur dapat kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia-Nya sehingga kita semua bisa berkumpul secara virtual hari ini. Selamat datang Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian. Selamat bergabung di pertemuan perdana kami untuk serangkaian acara webinar awam. Acara ini diselenggarakan gratis untuk umum oleh Departemen Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya RSUD Dr. Saiful Anwar Malang dalam rangka Hari Kesehatan Jiwa Sedunia tahun 2021. Ada beberapa acara webinar awam yang nantinya juga akan kami adakan di tanggal 14, 21, dan 28 November serta tanggal 5 dan 26 Desember. Jadi silahkan dicatat tanggalnya setiap hari Minggu di bulan November dan minggu pertama dan terakhir di bulan Desember. Nantinya setiap pertemuan akan ada judul dan tema menarik yang bervariasi dengan pembicara yang berbeda-beda. Untuk membuka acara webinar awam perdana kami hari ini, kami mohon kepada Dr. Winarni Dwi Astuti Wisnu Putri, SPKJ, selaku Kepala Departemen Psikiatri FKUB RSSA Malang untuk memberikan sambutan. Kepada Dr. Winarni kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan kesehatan sehingga kita pada pagi ini dapat berkumpul bersama pada kegiatan webinar kali ini. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Dr. Winarni Dwi Astuti, spesialis kedokteran jiwa sebagai Kepala Departemen SMF Psikiatri FKUB RSSA, mengucapkan terima kasih untuk semua teman-teman peserta yang sudah bergabung, juga kepada teman sejawat psikiater, psikolog dari Departemen dan SMF, beserta staf lain yang sudah sangat mendukung acara ini, juga kepada sahabat sehat jiwa lainnya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada webinar kali ini. Setiap tanggal 10 Oktober kita memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia atau kita sebut dengan HKJS. Dan tema HKJS pada tahun 2021 kali ini adalah Mental Health in an Equal World, yang artinya adalah bahwa kesetaraan dalam kesehatan jiwa untuk semuanya. Tema ini mungkin dipilih karena masalah kesehatan jiwa merupakan masalah yang sangat universal dan upaya untuk perawatan kesehatan jiwa itu diperuntukkan untuk semua orang. Dan adanya perhatian, kesadaran terhadap kesehatan jiwa itu sendiri merupakan hal yang baik dan harus terus disebarluaskan agar stigma dan diskriminasi terhadap kesenjangan pengobatan dapat kita segera perbaiki. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan jiwa dalam rangka HKJS 2021 ini, kami dari Departemen SMF Psikiatri FKUB RSSA mengadakan serangkaian webinar awam yang tadi sudah disampaikan. Insya Allah selesai sampai pertengahan Desember dan berlangsung setiap hari Minggu pagi. Dan tentunya dengan topik yang berbeda dan sangat menarik. Besar harapan kami, sahabat sehat jiwa semuanya dapat selalu bisa mengikuti dan menyebarluaskan acara kami tersebut, sehingga nantinya yang kita berikan dalam kegiatan webinar hari ini, hari pertama, dan seterusnya dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Demikian kata sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Winarni. Sebelum kita lanjut ke acara inti, kami sampaikan bahwa acara ini kami record dan selanjutnya akan dapat disaksikan kembali di channel YouTube kami, Psikiatri FKUB RSSA Malang. Silakan kunjungi juga Instagram kami di @psikubRSSA_official, PSICHUB_RSSA_official untuk info tentang webinar selanjutnya, dan ada banyak konten-konten lain yang menarik dan edukatif yang juga bisa Bapak, Ibu, dan Saudara dapatkan di Instagram kami. Kami ingatkan juga bahwa link form daftar hadir barusan kami share di kolom chat. Silakan mengisi form tersebut, cukup sekali saja.
dan hanya peserta yang mengisi daftar hadir yang akan memperoleh e-sertifikat nantinya. Baik, kita akan masuk ke acara inti. Pada kesempatan kali ini tema kita yaitu mengelola perasaan sepi pada lansia. Kebetulan yang akan berperan sebagai moderator hari ini juga Dr. Winarni. Jadi langsung saja kita mulai. Acara saya serahkan kepada moderator. Silahkan dokter. Terima kasih Mbak Vina atas kesempatan yang diberikan. Ya, kebetulan sekali memang saya kali ini bertugas ya sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat sehat jiwa semuanya yang mungkin rawuh hadir pada dan join pada kesempatan kali ini, yang mungkin diikuti oleh berbagai masyarakat dengan usia yang sudah sepuh atau lansia, dewasa ataupun muda, dengan mungkin berbagai background pendidikan atau pekerjaan. Langsung saja kita masuki acara inti ya kali ini. Yang pertama mungkin nanti akan disampaikan materinya oleh dua pembicara. Pembicara pertama oleh Dr. Zuhratun Ulya, kemudian pembicara kedua oleh Bu Dini Latifatun, dan di akhir sesi nanti ada sesi diskusi dan tanya jawab. Sebelum kita masukin acara, saya bacakan dulu beberapa peraturan webinar kali ini. Yang pertama adalah mohon peserta dapat mematikan mikrofon selama acara, kemudian kamera bisa diperkenalkan dalam keadaan off, dan yang berikutnya apabila ada pertanyaan tolong ditulis di kolom chat, dapat menuliskan identitas, kemudian pembicara yang akan diberikan pertanyaannya dan pertanyaannya. Dan selanjutnya semua proses diskusi akan dilakukan setelah paparan kedua selesai. Dan jangan lupa juga menuliskan presensi, nanti akan mendapatkan sertifikat, dan mungkin mau menyampaikan saran atau masukan selama kita mengadakan acara webinar ini. Oke, sahabat sehat jiwa semuanya, sebagaimana telah diumumkan oleh MC tadi bahwa webinar kali ini adalah mengambil tema tentang mengelola perasaan sepi pada lanjut usia atau lansia. Ya, 1 minggu ini kita dihebohkan ya dengan adanya berita di Malang yang mungkin beritanya sampai se-Indonesia. Nyonya T, 69 tahun ya, tiba-tiba diantar oleh ketiga putranya ke panti Preda kalau nggak salah ya, di Kecamatan Wajak ya. Terlepas dari berita seminggu ini ya, kebenarannya dari pihak putra-putranya, kemudian dari pengurus pantinya atau dari sisi ibunya sendiri, kita ingin mengangkat tema ini karena memang kita ketahui bahwa permasalahan penuaan atau menyangkut tentang lansia ini melibatkan banyak tantangan tersendiri ya, terutama meningkatnya masalah kesehatan fisiknya maupun kesehatan mentalnya. Nah, dan kesepian ini merupakan masalah mental yang muncul pada lansia, di mana terdapat perasaan hampa, kemudian sunyi, sendirian, bahkan merasa ditinggalkan atau dikucilkan. Apa dan bagaimana mengelola perasaan kesepian itu nanti akan kita berikan kesempatan kepada pembicara kita yang terhits, terkeren di psikiatri RSSA FKUB, yaitu Dr. Zuhratun Ulya, SPK JMH, dan psikolog teraktif kita, Ibu Dini Latifatun, MPsi, psikolog. Oke, pada kesempatan pertama kita berikan kepada Dr. Zuhratun Ulya yang biasanya kita panggil dengan Dr. Uul untuk menyampaikan materinya. Monggo Dr. Uul, bisa di-share non sewu kurikulum vitae-nya. Oke. Sekarang merupakan staf pengajar dari Departemen Psikiatri FKUB, juga di SMF Psikiatri Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang, juga sebagai Ketua KSM Jiwa dan Mediko-Legal Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Monggo dipersilahkan Dr. Uul untuk memaparkan materinya kurang lebih 30 menit. Dan selama pembicara menyampaikan materinya, sahabat sehat jiwa semuanya diperbolehkan untuk menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat. Monggo Dr. Uul, terima kasih. Terima kasih Dr. Winarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua yang telah hadir dalam ruang Zoom kali ini. Perkenankan saya Zuhratun Ulya akan mengawali paparan materi pertama. Jadi memang ini adalah agenda kegiatan webinar series untuk awam yang pertama kali kami selenggarakan, dan untuk sesi ini akan kita
kita sampaikan mengenai memahami rasa sepi dan mempersiapkan lansia sehat jiwa. Kok lansia? Ya, karena memang lanjut usia ini menjadi suatu tema yang menarik untuk kami bahas karena kita semua nggak tahu kita akan hidup sampai usia berapa, kita nantinya akan berakhir seperti apa, dan ketika lansia apa yang kita alami kita semua nggak tahu. Sehingga pada hari ini kita pun patut untuk bersyukur bahwa kita semua masih bisa dalam kondisi sehat, masih bisa hidup dan melanjutkan aktivitas karena kita berada dalam masa peralihan dari pandemi menuju era adaptasi baru, sehingga bisa saja ketika masa pandemi kemarin kita sudah tidak ada, kita sudah berpulang karena mengalami infeksi dan sejenisnya. Nah, ternyata pasca COVID pun ada beberapa hal yang tersisa dan meninggalkan cukup banyak masalah, terutama masalah dalam aspek kejiwaan. Nah, salah satunya yang seringkali datang ke poli jiwa pada usia lanjut mengeluhkan kondisi, kok aku kesepian ya dok ya, kok aku nggak ngerti ya, kok kemarin itu teman-temanku banyak yang meninggal ya dok ya, pas dirawat. Aku sehat, ya alhamdulillah, tapi kok tambah sepi ya dok ya. Nah, sehingga hal ini perlu kami angkat dalam bentuk kegiatan webinar dan kegiatan diskusi. Apabila ada penjelasan saya yang tidak cukup jelas atau ingin dilakukan klarifikasi atau ingin bertanya, sangat kami persilahkan untuk menulis di kolom chat. Oke, baik. Jadi di sini kenapa harus kesepian? Tapi kan nggak semuanya kesepian nih dok ya. Nggak semuanya kesepian. Jadi di sini kita akan memperkenalkan kegiatan kita ini. Jadi di sini namanya lucu gitu ya, karena kemarin ada yang bertanya passwordnya lucu Maple. Oke, jadi Maple di sini Malang Psychiatric Event. Insya Allah kita akan hadir secara berkelanjutan dan ini adalah program kami yang pertama. Adapun outline yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini adalah memahami rasa sepi. Kok perlu dipahami? Kenapa? Iya, supaya kita tidak dalam fase denial atau menyangkal secara berlebihan. Yang kedua adalah tugas perkembangan mental. Dan yang ketiga adalah sehat jiwa saat lanjut usia. Baik, yang pertama, sebelum kita memasuki inti atau materi tersebut, saya tetap perlu untuk menyampaikan disclaimer bahwa tujuan dari paparan kami adalah sebatas pada pemahaman rasa sepi dan mempersiapkan lansia sehat jiwa. Dan yang kedua adalah tidak mendiagnosis diri sendiri. Karena ada beberapa kebiasaan ketika sudah selesai mengikuti webinar yang berhubungan dengan kesehatan jiwa, oh tadi dibilang gini berarti aku stres, oh tadi dibilang gini ojo-ojo aku depresi. Nah, akhirnya pulang atau selesai dari kegiatan Zoom dengan pikiran yang oh ternyata aku gangguan jiwa. Nah, itu sangat saya hindari. Oke, jadi semoga disclaimer ini bisa kita sepakati terlebih dahulu. Terkait dengan rasa sepi. Nah, rasa sepi ini emang itu rasa ya? Iya. Jadi seperti Bapak Ibu ketika makan atau minum sesuatu ada rasanya. Ini rasanya tawar karena sedang minum air putih. Ini rasanya manis karena sedang minum teh manis mungkin. Ini rasanya pahit, mungkin makan buah yang hampir membusuk barangkali. Itu rasa. Jadi kita merasakan secara internal berada di dalam diri kita dan perasaan itu hadir dalam kondisi kita sadar. Oke, ada iklan lewat, nggak tahu jualan apa itu tadi. Nah, terkait sepi itu bisa muncul dalam diri kita yang bisa kita pahami sebagai suatu perasaan kosong, hampa, tidak berdaya. Kenapa Bu? Nggak ngerti. Ibu mau apa? Nggak tahu. Ada masalah kah? Nggak ngerti. Jadi gimana? Nah, jadinya berantem antara yang bertanya dengan yang ditanya. Seringkali kita berakhir dengan komunikasi dua arah yang
yang tidak timbal balik. Setelah dicari akar masalahnya, ya gara-gara kesepian itu tadi. Nah, kira-kira kenapa rasa sepi ini bisa muncul pada lanjut usia? Yang pertama, muncul karena tinggal sendirian. Nah, ini selalu menjadi problem. Ada beberapa lansia itu ingin menunjukkan eksistensinya sehingga aku gak apa-apa kok, aku bisa kok tinggal sendiri, terus tinggalan, saya ngatur bisa gak apa-apa. Namun ketika tinggal sendirian, kok aku nggak ada temennya ya, kemana ya yang lain, kok sepi ya, jadinya sedih, murung, nggak ada yang merhatiin aku. Oke, yang kedua, sulit menemukan orang yang bisa diajak bicara. Satu rumah banyak orangnya, tapi dok, kalau di rumah itu nggak ada sini sok disambati. Nanti begitu buka mulut sebentar, sambat maneh, sambat terus. Nah, jadinya ketika melakukan kunjungan ke Polijiwa, pasti akan menyampaikan seperti ini. Sebenarnya saya itu orangnya pendiam, dok, pemalu, tertutup. Nah, ini kenapa di depan saya bisa ngomong banyak, Pak? Iya sih, gimana ya? Soalnya di rumah itu ada orang, tapi kayak nggak ada orang. Nah, ini spesifik sekali keluhannya seperti itu. Yang ketiga adalah isolasi diri. Jadi, isolasi, jangan dibayangkan berada di dalam rumah sambil menyelotip diri sendiri, tidak. Jadi, kalau isolasi diri itu lebih ke arah membatasi komunikasi atau pola interaksi dengan orang sekitar. Jadinya mager, istilah anak zaman sekarang mager, malas gerak, berada di rumah, tidak membuka diri pada orang lain, merasa tidak pantas. Nah, ini bentuk isolasi diri. Berikutnya, merasa tidak cocok dengan orang. Nah, ini yang agak-agak berbahaya, agak tricky, dan sering menimbulkan konflik. Dengan orang lain nggak cocok, dengan anak nggak cocok, dengan tetangga nggak cocok, dengan semua orang nggak cocok, jadinya serba dimusuhi. Begitu semuanya jadi musuh, di rumah sendirian, krik-krik, nggak ada temen nih. Ya iya loh, semuanya dimusuhi. Tuh, kadang maaf, ada beberapa ketika sudah lanjut usia, karena eksistensi dirinya sudah berkurang, jadinya sibuk menjadi CCTV. Sibuk mengamati orang lain, sibuk mengomentari orang lain. Hei, bapak itu loh belum keluar dari tadi. Hei, ibu itu loh ngapain ayo kok pakai daster. Nah, akhirnya dengan sikap yang seperti itu, yang mudah curiga, tidak nyaman, akhirnya nggak cocok dengan siapapun, nggak cocok dengan lansia yang ikut pengajian juga jadinya nggak cocok. Tuh. Dan yang terakhir, dan kita patut waspada adalah ketika jatuh dalam kondisi stagnan dan putus asa. Karena ini sangat mengganggu proses perkembangan mental. Loh, dok, ngapain? Udah lansia, udah lanjut usia, apa iya masih ada tugas perkembangan mental? Oh iya, ada, jelas. Karena sesungguhnya tugas perkembangan mental itu tidak pernah berhenti hingga ajal menghampiri. Kita semua tetap berkembang. Mungkin tidak tumbuh karena sudah berhenti pertumbuhannya, namun kita tetap berkembang, dan yang berkembang adalah fungsi mentalnya. Apabila salah satu aspek tersebut mengalami gangguan, maka akan cenderung jatuh dalam kondisi gangguan mental. Saya mau yang sehat jiwa aja, dok. Oke, pelan-pelan kita bahas satu persatu. Kalau di sini saya lihat mungkin masih kisaran usia 35 sampai 45 tahun. Namun apabila sudah ada yang lebih, alhamdulillah, maka patut kita syukuri kelebihan usianya. Pada usia 40 sampai 65 tahun sebenarnya kita sedang masuk dalam fase generativity versus stagnation. Apa ini? Oke, jadi antara usia 40 sampai 65 tahun itu sebenarnya seseorang sudah di puncak perkembangan. Apa saja itu? Kemampuan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, hingga perkembangan diri. Namun tetap menyadari bahwa perkembangan tersebut terbatas. Jadi, misalnya gini, barangkali di sini ada yang hadir sudah dalam posisi puncak karir gitu ya, titel prof gitu misalnya, sudah mencapai prof. Nah, prof di bidang mungkin di bidang apa ini namanya? Ya sudah dokter gitu ya, profesor di bidang kedokteran gitu. Nah, namun ada beberapa hal pengetahuan sudah mencapai, keterampilan tidak diragukan lagi, kecakapan banget, perkembangan diri sudah maksimal. Namun perkembangan tetap terbatas.
Barangkali Bapak atau Ibu Prof tersebut tidak mengetahui ilmu tentang bercocok tanam, tidak mengetahui ilmu tentang membetulkan rumah atau renovasi rumah, sehingga kita tetap butuh orang lain untuk membantu kita. Itu yang berhubungan dengan perkembangan tetap terbatas. Nah, kalau masuk dalam kondisi sehat, Bapak Ibu, itu kita sedang menjejakkan kaki kita pada fase generatif, sehingga pandangannya itu selalu positif terhadap masa depan, peduli terhadap kondisi saat ini, dan perkembangan generasi yang akan datang. Dan pandangan positif terhadap kehidupan itu kita akan selalu memaknai apa yang sudah kita dapatkan. Barangkali ada yang sepakat dengan kita menikmati proses yang berjalan. Nah, barangkali seperti itu. Kita sedang mempersiapkan proses generativitas, karena belum tentu kita akan menikmati hasil. Oke, yang berikutnya, kalau seandainya generatif ini terhalang, mengalami fiksasi, maka cenderung akan terhenti. Jadi kalau terhenti itu kondisinya stagnan, tidak peduli terhadap apapun, siapapun, dan pencapaian lebih ditujukan pada diri sendiri. Jadi keberhasilannya itu menjadi keberhasilan pribadi. Keberhasilannya itu tidak dapat dinikmati oleh orang lain karena fokusnya pada diri sendiri dan tidak peduli pada keberadaan orang lain ataupun generasi yang akan datang. Ini akan selalu menjadi gangguan karena kalau sudah stagnan seringkali terhenti. Nah, sedangkan itu tadi 40 sampai 65 tahun, oke. Kalau lebih dari 65 tahun apa yang terjadi? Ternyata di atas 65 tahun itu harusnya sudah mulai memiliki penerimaan hidup dan perjalanan menuju akhir. Sehingga secara keseluruhan casingnya itu akan nampak sebagai lansia yang penuh kebijaksanaan. Wisdomnya itu kelihatan. Di fase itu akan muncul, kita bisa membedakan lansia yang berintegritas dengan lansia yang despair. Despair itu putus asa. Kalau berintegritas, maka seseorang akan mampu melihat hidup secara baik dan objektif terhadap kemampuan diri. Oh iya sih, lututku sudah sering linu. Oh iya sih, kemarin sudah dikasih tahu sama Bu Dokter di poli kalau jalan jauh gampang sesak. Ya udah sih, mungkin jalannya nggak jauh tapi pelan-pelan. Yang kedua, memberi kesempatan orang lain berkembang. Jadi, barangkali di sini masih ada yang dinas secara aktif. Ya udah sih, kalau sudah kita berada dalam puncak karir, bantulah generasi berikutnya untuk berkembang. Karena kita nggak selamanya megang posisi itu. Daripada nanti stres terus, coba sih kasih kesempatan yang lebih mudah untuk berkembang. Itu kalau menjadi lansia berintegritas. Yang ketiga, membaktikan diri pada pengembangan. Jadi, pengembangan apa ya yang masih kurang, yang belum ada? Bisa nggak ya aku membantu ke sana? Caranya gimana ya dengan kemampuanku saat ini tetap bisa menyertai pengembangan tersebut. Berikutnya adalah fleksibilitas. Jadi fleksibel dalam hal apapun. Jadi misalnya gini, misalnya kalau ini kan kita masih dalam ini ya fase era adaptasi baru gitu. Jadinya banyak kegiatan online. Seandainya ada beberapa kegiatan online secara paralel, ya udah sih kita fleksibel saja dulu. Mana yang bisa diikuti, mana yang bisa diterima. Jadi nggak perlu semuanya didengarkan, enggak, nanti daripada pusing. Kalau sudah pusing, uring-uringan. Nah, kalau fleksibel di sini, selain kita fleksibel terhadap waktu yang kita miliki, kita fleksibel terhadap apa yang kita pikirkan, dan yang terakhir adalah fleksibel terhadap kemampuan diri. Kemampuan mengelola diri sendiri, kemampuan mengelola fisik, kemampuan mengelola finansial, ini juga penting. Jadi terutama fleksibilitas mengelola finansial. Ini seringkali menjadi kendala, karena maaf, kalau sudah lanjut usia, barangkali tidak semua kita berada dalam keluarga yang safe, yang aman, nyaman, komunikasi enak terus, gitu ya. Ada beberapa yang maaf, saya pernah mendapati suatu kasus gini, justru cucunya. Cucu menyampaikan pada kakek, Mbah, aku kan cucu kesayangannya di sini. Kan Mbah bilang, aku seperti anak terakhir ya di sini. Mumpung Mbah belum meninggal, coba sih
warisannya dibagi aja sekarang. Nah, ini kan ngeselin ya, kalimat yang singkat, padat, jelas, tapi ngeselin. Ini seringkali menjadi suatu sumber stres. Kalau Mbah tadi tidak cukup fleksibel dalam memahami situasinya, ini nanti akan menjadi masalah. Nah, ya Allah dok, cucuku laknat loh, malah nggak enak. Timbul sumpah serapah yang lain. Nah, berikutnya adalah mandiri. Mandiri ini tentu ada batasan. Kalau memang sudah memiliki radang sendi misalnya, atau memiliki, jadi gini Bapak Ibu, ada hal yang tidak menyenangkan. Kalau sudah masuk kategori lansia itu, setidaknya secara statistik, kita akan memiliki satu penyakit fisik yang menetap. Minimal, apapun itu, minimal. Secara statistik berbunyi demikian. Sehingga jauh-jauh sebelum itu, barangkali kita bisa mencoba untuk lebih mandiri, untuk lebih mengenal diri kita sendiri. Apa sih? Aku sakitnya apa sih? Oh, berarti aku yang nggak boleh ini ya, yang boleh tetap itu ya. Itu, arahan mandiri seperti itu. Sehingga kita akan mempersiapkan diri menjadi lansia yang lebih berintegritas. Nah, berikutnya adalah kebermaknaan hidup. Ini gampang-gampang susah, karena kalau saya sudah berbicara tentang kebermaknaan hidup, jadinya panjang dan lama. Satu SKS sendiri mungkin 1 semester, singkatnya adalah mampu memahami untuk apa kita hidup. Ketika kita sudah tidak ada, akan dikenang seperti apa kita nanti. Namun tidak sibuk dengan pertanyaan, nanti kalau aku meninggal gimana ya? Yang rawat jenazahku siapa ya? Nanti yang angkat kerandaku siapa ya? Aku takut untuk meninggal. Tidak. Jadi kebermaknaan hidup di sini, kita memaknai setiap perjalanan hidup kita itu seperti apa. Sehingga tidak ada waktu untuk bersedih terlalu dalam, untuk kesepian terlalu panjang, karena kita sibuk untuk memaknai setiap kehidupan. Apa ya yang kurang dari ibadahku? Kira-kira aku bisa menutupinya dengan cara apa? Apa yang harus diperbaiki ya untuk berakhir dengan kondisi yang baik? Bedanya kalau tidak mencapai kondisi integritas akan jatuh dalam kondisi despair atau putus asa. Jadi despair di sini bisa jadi merupakan sambungan dari kondisi stagnan tadi. Jadi kalau despair itu pandangan terhadap kematiannya berlebihan, bukan lintasan kematian yang positif, tapi lintasan kematian yang negatif. Aku takut dengar. Lah kenapa, Bu? Takut mati. Lah kenapa? Dari kemarin itu sound sistemnya masjid itu bolak-balik bilang gini, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang Bapak, nah. Nanti 5 menit telah berpulang Ibu, nah. Nah, kok kayak di absen ya, Dok ya? Saya takut kalau tiba-tiba nanti nama saya yang di absen speaker masjid. Kalau speaker masjid mengabsen nama ibu bisa dengar. Nah, itu saya lebih takut lagi, Dok. Nah, jadi intinya adalah takut, cemas, dan berakhir dengan putus asa. Berikutnya, selalu memandang bahwa siklus hidup yang dirasakan itu berbeda dengan orang lain. Kok enak ya ibu itu, kayak nggak ada masalah. Aku kan jadi iri gitu. Nah, rumput tetangga selalu tampak lebih hijau. Barangkali bisa sih kita buat rumput kita tampak lebih hijau dari rumput tetangga. Caranya gimana? Ya, sebentar lagi. Berikutnya, hubungan relasi sosial yang kacau. Jadinya apa? Guneman itu apa? Membicarakan orang lain. Tapi nggak pengen dibicarakan, giliran dibicarakan ngamuk. Tapi hobinya membicarakan. Nah, ini kan akhirnya membentuk suatu pola relasi yang tidak nyaman terhadap diri sendiri dan orang lain. Nah, kita masih membahas tentang stagnan dan despair tadi ya, karena ini seringkali menimbulkan kekacauan batin, kekacauan fungsi jiwa, kekacauan fungsi pikir, sehingga mari kita ringkas dalam 3P, pikiran, perasaan, dan perilaku. Pikiran, ketika seseorang mengalami kondisi stagnan dan despair itu akan selalu mudah curiga. Nah, curiga. Barangkali di sini ada yang punya tetangga gitu kan, lagi diajak ngomong kok tiba-tiba lompat pembicaraan dan menyampaikan kecurigaannya, hati-hati, barangkali sudah masuk dalam kategori stagnan dan despair itu. Curiga, selalu curiga. Kenapa sih kok hari ini pakai kerudung biru? Kamu tidak suka ya sama aku ya? Kenapa sih hari ini kok online terus, nggak kumpul-kumpul, nggak seneng ya sama aku ya? Mungkin.
Berikutnya adalah paranoid loh. Dok ada curiga, satunya paranoid. Beda dok. Ya hampir sama, ya sama sih, sama. Cuman kalau paranoid kayaknya lebih berat ya. Oh, jadi pikirannya itu seudon gitu dok. Ya hampir sama seperti itu. Nggak ada benernya. Nah, splitting itu apa ya? Jadi hanya memandang hidup itu menjadi dua, baik, buruk, cantik, jelek, ganteng, jelek. Ya. Kalau nggak ganteng ya jelek, ya kan nggak enak ya. Jadi splitting. Jadi kalau sudah splitting nggak suka. Aku kalau sudah nggak suka sama ibu itu ya nggak suka. Jangan harap ya nanti tak sapa. Nah, contoh. Berikutnya perasaan. Jadi kalau sudah pikirannya terganggu, perasaannya juga terganggu. Jadinya lebih mudah cemas, takut, khawatir, bingung. Nah ini sukanya kalau ke kondisi jiwa ditanya, ada keluhan apa Pak? Bingung saya dok. Yang dibingungkan apa Pak? Nggak tahu, bingung pokoknya dok. Jadi Bapak maunya gimana? Nah itu saya juga bingung. Nah akhirnya menjadi pasar kebingungan. Berikutnya adalah jatuh dalam kondisi depresi. Nah masalahnya gini, depresi pada lansia itu tidak pernah berdiri tunggal. Dia akan selalu disertai dengan komponen yang lain. Jadinya sedih, bawaannya murung, atau justru malah marah-marah. Jadi depresi nggak cuma punya kaplingannya sedih lagi sekarang. Ada beberapa kondisi lansia yang depresi itu justru mudah ngamuk, marah, maaf, berkata kasar, mungkin sikapnya juga kasar. Kalau perilaku ya jadinya gelisah, mondar-mandir, nggak tenang, duduk sebentar jadi nggak jenak, jadinya nggak fokus. Yang ditanya apa, jawabnya apa. Berbeda ketika seseorang berada dalam kondisi generatif dan berintegritas. Jadi pikirannya itu objektif terhadap kemampuan diri, melepas persepsi bahwa aku mampu dan tahu segalanya itu sudah dilepas. Tahu batasannya. Perasaannya jadi lebih tenang dan damai. Gitu toh. Dan ada upaya untuk memperkaya aspek psikospiritual. Sekali lagi yang diperkaya adalah aspek psikospiritualnya. Yo wis toh umurku sudah segini, mau apa? Coba sih kita lebih memperkaya aspek spiritualitasnya. Bisa. Dan itu mengarah pada suatu kondisi lansia yang generatif dan berintegritas. Dan berikutnya kebermaknaan hidup tadi sudah sempat saya singgung. Sehingga perilakunya akan memberi kesempatan orang lain untuk berkembang dan membaktikan diri pada pengembangan kebermanfaatan. Nah, ini susah-susah gampang. Karena nggak semuanya bisa dan mau. Bisa tapi nggak mau, ya susah. Mau tapi nggak bisa, ya susah. Jadi nunggu bisa dan mau itu nggak semua ada. Tuh. Oke, kita sudah bahas generatif, integritas. Lawannya stagnan, despair. Lalu bagaimana kita mempersiapkan kondisi sehat jiwa pada lanjut usia? Nah, kita bisa dengan mengarahkan pada pencapaian integritas ego. Kayak apa itu dok? Oke, jadi yang pertama mampu beradaptasi dengan keberhasilan dan kegagalan dalam proses mencapai tujuan. Aku dulu punya cita-cita dok, apa? Jadi Miss Universe, contoh misalnya ya. Oh iya toh Bu, iya. Terus apa Bu yang jadi kendala saat itu? Karena aku gendut, jadi nggak bisa. Terus gimana sekarang baiknya? Jadi proses mencapai tujuan sudah nggak bisa, merasa gagal, itu apa iya untuk saat ini masih ingin menjadi Miss Universe? Ya sudah sih ya dok, dilepas aja, saya tak jadi yang lain aja gitu. Ya boleh, nggak apa-apa. Yang kedua, tercipta kesambungan rasa. Nah, ketersambungan rasa itu dari dalam diri terhadap eksistensi Tuhan dan kenikmatan dalam beragama. Ya udah sih, udah tambah sepuh, kita dekatkan saja. Oke, apa yang kurang selama dulu waktu masa muda? Mungkin waktu masa muda sibuk bekerja atau mengejar karir, mungkin ya udah sih, kita nggak tahu akhir kita seperti apa. Coba sih aku tak memperkaya, memperdalam aspek yang psikospiritualnya. Boleh. Dan itu nanti akan kita mengarah pada integritas ego. Dan ini tidak terbatas pada ini ya, yang muslim saja tidak. Ada beberapa pasien yang non-muslim sempat saya arahkan bahwa ada beberapa hal dalam hidup yang tidak bisa dijelaskan secara logika.
Namun kedamaian itu bisa kita dapatkan dalam proses beribadah. Dicoba saja dulu. Begitu dicoba sekali, 2 kali, 3 kali, iya ya Dok ya, benar. Atau barangkali sebelum ini sudah ada yang berinteraksi dengan saya di Poli Jiwa, saya selalu ngasih PR. Coba sih ikuti kajian ini ya, di YouTube ada loh. Coba didengarkan yang materi ini. Pertemuan berikutnya, sampaikan ke saya, Ibu sudah mendengarkan apa. Udah, begitu kontrol berikutnya ketawa gitu, bingis. Dokter, saya mau ngasih hasil resum pengajian. Boleh, nggak apa-apa. Jadinya sudah mulai kita cetak ketersambungan rasa tersebut dari dalam diri pada Tuhan. Berikutnya menerima masa lalu. Nah, jadi masa lalu itu tidak untuk diungkit-ungkit, tidak untuk ditangisi secara berlebihan, tidak. Kita memahami masa lalu sebagai bagian perjalanan. Tanpa masa lalu kita nggak ada di saat ini. Logikanya seperti itu. Bahwa setiap kegagalan yang dulu pernah terjadi tidak dimaknai dengan penyesalan mendalam. Ya udah sih nyesel udah, rasa bersalah iya udah, nggak puas ya udah, tapi coba kita bangun lagi. Apa yang bisa diperbaiki, kita perbaiki. Yang keempat, mampu memberikan jarak dan toleransi dengan menerima kehadiran orang lain tanpa melihat perbedaan yang menimbulkan sudut pandang negatif. Jadi pasti toh nanti ada orang baru yang muncul, mungkin siapa? Anak menantu, cucu, cicit, keluarga lain. Ini kan membawa kultur dan sikap yang berbeda-beda. Kalau kita membuat jarak dan kita kurang bertoleransi, jadinya sakit sendiri. Ya mungkin cukup kita gitu ya orangnya, lucu ya, awas ya, ya udah pergi. Apa yang nggak suka, ya udah kita terima dulu situasinya. Nah, tadi sudah 4. Ini yang 5. Perasaan bersatu terhadap pengalaman masa lalu. Jadi kalau yang tadi masa lalunya kita terima, kita pahami, berikutnya kita bersatu nih. Jadinya pengalaman psikologis sebelumnya itu tidak kita telan mentah-mentah, tidak kita tolak mentah-mentah, karena kalau semakin besar penolakannya justru kita semakin sadar, semakin sakit. Get with the flow. Jadi kita ikuti alurnya gimana sih. Rasanya nggak enak, oke aku tahu rasa nggak enaknya seperti ini. Gimana ya untuk keluar dari rasa nggak enak ini? Pahami dulu. Berikutnya berkurangnya kecemasan atau rasa takut akan kematian. Pada akhirnya kita semua akan mati. Jadi kita terima dulu. Sehingga kita akan mengurangi aspek kecemasan tersebut. Dan ada rasa terbebas dari kehilangan dan banyak hal dalam hidup. Nah ini agak untuk aplikasinya memang barangkali agak berat. Ya, seperti kemarin ada yang curhat, dokter, anak saya nakes meninggal karena dia bertugas di ruang COVID. Oh iya Ibu, cucu saya yang masih 2 tahun meninggal karena ketularan anak saya kontak erat. Okay. Suami saya juga karena sudah sepuh. Jadi dalam 1 bulan itu saya kehilangan 3 anggota keluarga. Tapi anehnya saya nggak bisa nangis dok sekarang. Saya nggak ngerti saya kenapa. Apa yang salah dengan saya ya dok ya. Tapi begitu 30 menit menyampaikan itu tiba-tiba menangis gitu. Tapi menangisnya habis itu, dokter saya lega, saya sudah menangis. Tapi saya nggak tahu saya harus apa sekarang. Nah, barangkali perlahan-lahan kita mengarah nih. Coba sih kita membebaskan diri dulu. Nggak apa-apa, berkabung itu wajar, berduka itu wajar. Jadi kalau kita kehilangan seseorang yang dekat secara emosional dengan kita, ya barangkali kita merasakan berkabung itu wajar. Namun berikutnya kita mencoba bahwa hidup yang kita miliki di dunia itu terbatas dan sedikit. Sehingga kita perlu membebaskan dari rasa kehilangan yang mendalam itu tadi. Pelan-pelan, pelan-pelan. Dan nangis ataupun nggak nangis itu juga wajar. Gitu, kita sepakati dulu. Berikutnya memiliki integrasi emosi yang mengarah pada kehidupan dan perasaan positif. Jadi emosinya ditata. Ojo ngamuk ae, nanti dikenang orang ngamukan loh, kan nggak enak. Dan yang berikutnya mendapatkan pengalaman kepuasan dalam hidup. Jadi
ada take home message, ada PR bersama di sini, bahwa menjadi lanjut usia itu tidak berarti berhenti segalanya. Enggak berarti berhenti, selesai tugasnya, tidak. Ternyata perkembangan mentalnya masih berjalan. Dan yang berikutnya adalah kita semua bisa menjadi pribadi yang berintegritas, dengan harapan siap meninggalkan kebaikan yang dapat ditiru generasi berikutnya. Dan kami pun dari Departemen Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, RSUD Dr. Saiful Anwar, sedang mengarah pada hal tersebut. Kegiatan ini tetap kami rekam dan nantinya akan kami upload di channel YouTube kami dengan harapan kami siap meninggalkan kebaikan yang dapat ditiru generasi berikutnya. Mungkin di generasi 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang, ada dokter uul-uul yang lain yang akan meneruskan apa yang saya sampaikan. Tentu saya akan sangat berterima kasih. Sehingga ini adalah akhir dari presentasi saya. Saya sangat berterima kasih pada semua yang telah hadir pada ruang Zoom kali ini, dengan harapan kita semua akan memiliki akhir hidup yang baik dan menjadi pribadi yang lebih berintegritas. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada moderator, Dr. Winarni. Waalaikumsalam, Dr. Uul. Terima kasih, pemaparannya sangat jelas, lengkap, dan sangat menarik ya. Berikutnya untuk materi kedua akan dibawakan oleh Bu Dini Latifatun, MPhil Psikolog. Mungkin bisa dibantu share screen, Bu Dini. Terima kasih, Dr. Winarni. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan penuh kebahagiaan dan kebermaknaan. Saya Dini Latifatun Nafiati, SPC Psikolog. Saya lahir di Pacitan 5 Oktober tahun 79, jadi sudah mulai masuk di fase usia yang sudah harus mempersiapkan mau seperti apa nanti saya ketika lansia. Kemudian sehari-hari saya bekerja sebagai psikolog klinis pada Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang. Saya bertugas di sana sejak 2010, kemudian sejak 2014 menjadi tim teaching di S2 Kebidanan FKUB, dan saya suka berteman, oleh karena itu saya memelihara pertemanan dengan teman-teman alumni aktivis Himpunan Mahasiswa Islam, dan sekarang saya menjabat sebagai koordinator presidium Majelis Wilayah Forhati Jawa Timur. Saya menikah dan memiliki 3 orang anak, tinggal di Teluk Mandar 1, nomor 42 Kavling E Malang, menyelesaikan S1 di STAIN atau UIN Maliki Malang, dan S2 di Magister Profesi Psikologi, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan materi sesuai dengan judul yang diberikan adalah tentang mengelola rasa sepi pada lansia. Kenapa materi ini penting untuk kita berikan menjadi salah satu materi dalam diskusi dalam rangka Hari Kesehatan Jiwa tahun 2021, karena dari hasil sensus penduduk tahun 2020, Indonesia sedang mengalami puncak bonus demografi dengan jumlah penduduk usia produktif sebesar 70,7%. Kemudian mereka yang berada pada rentang usia 15 sampai 64 tahun ini adalah jumlahnya yang terbesar ya, yang usia produktif ini. Kemudian juga terdapat peningkatan usia harapan hidup penduduk Indonesia yang berusia di atas 65 tahun. Jumlahnya makin banyak, artinya jumlah lansia atau usia harapan hidup itu semakin panjang gitu. Jadi kemungkinan untuk bisa hidup sampai usia 70, sampai usia 80 itu semakin meningkat. Nah, kemudian lansia kita itu membutuhkan aktivitas untuk tetap produktif, yaitu tetap bisa beraktualisasi diri dan menjaga kesehatan mental.
Kemudian Indonesia berada di era 4.0, bahkan sekarang sudah memasuki era 5.0, di mana semua aspek kehidupan atau semua lini kehidupan terjadi proses digitalisasi. Ya, ini memiliki konsekuensi yang tidak mudah ya untuk dihadapi, yaitu relasi fisik yang menjadi semakin hambar. Ya, kadang-kadang dalam satu rumah berkomunikasinya tidak mampu untuk melakukan komunikasi secara langsung, tetapi harus menggunakan chat melalui media sosial. Bahkan kelihatan fisiknya di rumah, tetapi melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian peningkatan jumlah lanjut usia, namun juga terdapat peningkatan aktivitas usia produktif sehingga resiko kesepian pada usia lanjut meningkat. Jadi era 4.0 ada digitalisasi ini juga berimplikasi bahwa semakin mudah orang bekerja, bisa bekerja dari mana aja, kapan aja gitu ya. Sehingga itu tadi yang saya sebutkan, meskipun tidak ada jarak fisik tetapi terdapat jarak fisik. Artinya ada jarak relasional, ada kehangatan yang berkurang dalam proses interaksi manusia. Bu Dini, maaf motong, belum di slideshow. Ya. Belum di slideshow. Oh, oke. Terima kasih, Dokter Uul. Ya. Oke. Kemudian usia lanjut, tadi Dokter Uul sudah menjelaskan panjang lebar gitu ya, saya tidak akan mengulang. Ini kalau dalam psikologi adalah fase akhir dari tahap perkembangan manusia. Mereka yang berusia di atas 65 tahun, kemudian ada penurunan fungsi fisik secara alamiah karena sel-sel tubuhnya, kekuatan untuk keberfungsiannya mulai menurun. Kemudian ada yang beberapa lansia itu dia hidup berdamai dengan penyakit degeneratif, namun juga tidak sedikit yang tetap sehat dan tetap atraktif gitu ya. Saya bilang tetap atraktif ini karena tidak sedikit lansia-lansia kita itu yang tetap aktif, kemudian cara berpenampilan juga masih pengen seperti atau tidak kalah dengan mereka-mereka yang berusia 17 tahunan. Kemudian mengalami penurunan beberapa fungsi psikologis, terutama fungsi kognitif berupa kecepatan dalam memproses informasi dan mengingat, dalam proses mengingat gitu ya. Sudah makan atau belum? Aku tadi udah sholat apa belum gitu. Kamu siapa? Ini mbakmu yang ngendi kayak gitu misalnya ya. Padahal semuanya ada di sekeliling dia gitu. Kemudian ada juga penurunan kemampuan untuk memecahkan masalah. Lansia juga memiliki penurunan jumlah penghasilan ya. Pensiunan, kalau misalnya pensiunan itu penghasilannya 80% dari gaji pokok. Terus kalau misalnya pasangan atau gaji pensiun janda atau pensiun duda itu tinggal 30% lagi. Gitu. Teriring dengan keterbatasan fisiknya sudah tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain yang mungkin dulu waktu masih aktif bisa dilakukan, sehingga memiliki konsekuensi pada penurunan jumlah penghasilan. Beberapa lansia juga ada yang tinggal sendiri, ya. Anak-anaknya mungkin tinggal di tempat yang jauh atau bekerja di tempat yang jauh sehingga tidak bisa menemani. Kemudian pada lansia juga terjadi pergeseran peran. Laki-laki atau sebagai suami yang dulu memberikan nafkah akhirnya menjadi pembantu yang baik di rumah, jadi membantu istri untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah. Kemudian istri berubah dari sekedar pengurus rumah tangga menjadi lebih mencintai dan memahami, lebih mencintai suaminya, memahami suaminya apa adanya, anak-anaknya, cucu-cucunya, dan sebagainya. Kemudian pada usia lanjut juga perlu bersiap untuk menghadapi kehilangan dan kematian. Nah, ini adalah beberapa pikiran yang terjadi di masyarakat. Yang pertama adanya stigma atau pikiran negatif tentang usia lanjut. Lansia dilihat sebagai orang yang tidak mampu dan kuno, sehingga kemudian terjadi pelabelan bahwa lansia itu tidak berguna, tidak efektif, dan tidak berjaya. Alah, wis tuwek, wis ora iso.
paling kok lali-lali wis ngerepotke, misalnya begitu ya. Atau nggak usah diajak pergi, kita mau rekreasi keluarga nih, tapi ibu nggak usah diajak, nanti ngerepoti, ya misalnya begitu. Kemudian karena itu ya, karena pikiran seperti itu, maka ada dukungan, pelayanan, dan dana yang tidak memadai untuk lansia. Sehingga akhirnya keterampilan yang dimiliki oleh lansia menjadi tidak berkembang, dan akhirnya lansia melabeli dirinya sebagai tidak mampu. Ya wes aku no anjane wes tua, wes gak iso, wes ora pati krungu, berarti masa mata untuk melihat juga nggak bisa lama-lama, gampang sepet atau kadang kabur gitu ya. Akhirnya keterbatasan fisik, ketidakmampuan itu diinternalisasi dan diidentifikasi sebagai dirinya. Nah, pandangan yang kedua adalah pandangan rekonstruksi. Ini yang berbeda dengan pandangan yang pertama tadi, ya, yang melihat lansia sebagai orang yang kompeten dan penting karena pengalaman hidupnya yang sudah memakan asam garam kehidupan, banyak sekali pengalaman sehingga mereka penting untuk dijadikan sebagai rujukan, ya. Nah, sehingga kemudian ada label positif atau persepsi positif bahwa lansia itu penolong, mampu mengontrol diri, bijaksana, dan memiliki kompetensi. Ya, dengan adanya persepsi seperti ini, maka tersedia sistem dukungan, mendapatkan dukungan dari keluarga, ada rumah, pelayanan kesehatan yang memadai, posyandu lansia berjalan dengan baik, gitu ya, diakses oleh banyak orang. Kemudian terjadi kestabilan ekonomi untuk lansia, terpenuhi gizinya, dan ada pelayanan sosial untuk lansia. Kemudian kemampuan untuk memecahkan masalah pada lansia meningkat ketika dia mendapatkan sistem dukungan ini semua gitu, dan adanya persepsi yang positif ini, sehingga hal ini berpengaruh kepada persepsi lansia terhadap dirinya, yaitu menganggap bahwa saya adalah orang yang berkompeten. Nah, sesungguhnya untuk sampai pada fase mining ya, yang tadi Dr. Uul menjelaskan, ada dua hal yang dibutuhkan oleh lansia. Yang pertama adalah dukungan keluarga dan keberhasilan untuk mencapai kebermaknaan hidup. Dukungan keluarga pada lansia itu diawali dengan memberikan kebebasan pada lansia dan tidak memberikan batasan untuk berkembang. Jadi misalnya lansia yang dalam pengawasan kita gitu ya, dalam pengawasan kita pengen mengikuti kegiatan komunitas atau pengen ikut reuni atau misalnya pengen memberikan kontribusi untuk sebuah panti asuhan atau memberikan dukungan pada kelompok-kelompok pencintas, misalnya pencintas kanker dan sebagainya, maka berikan kesempatan itu. Gitu. Ya, tidak perlu dibatasi. Oh, jangan Bu, Ibu kan punya penyakit ini, nanti kalau ini gimana ini, dan sejumlah nasihat yang biasa diberikan karena rasa khawatir dari caregiver gitu ya. Itu sebenarnya khawatir boleh, tetapi itu bukan merupakan sebuah bentuk dukungan yang baik untuk lansia karena itu membatasi lansia. Oke. Bagaimana kita bisa memberikan dukungan pada keluarga, pada lansia? Keluarga bisa membangun komunikasi efektif, menjaga sikap baik, dan tetap menjaga aktivitas lansia. Membangun komunikasi efektif pada lansia bisa dilakukan yang pertama, ciptakan ketertarikan. Tertarik dulu nih, mau ngobrol sama yang Ti, mau ngobrol sama yang Pung. Wah, asik nih, gitu ya. Kita harus tertarik dulu. Kemudian tema yang diobrolin juga tema-tema yang menarik gitu. Jangan ajak lansia untuk mengomentari permasalahan politik karena itu akan menguras energi dan nanti kalau ada perbedaan pendapat itu akan memantik perasaan yang tidak nyaman. Maka atur atau fokus temanya pada hal-hal yang bisa membangkitkan memori berharga pada lansia.
Dan kita perlu menunjukkan bahwa kita itu punya perhatian, punya rasa ketertarikan terhadap apa yang menjadi tema obrolan dari lansia yang kita ajak ngobrol. Kemudian dalam berkomunikasi bangun rasa simpati, ya, kita perhatikan dengan baik, gitu ya. Kita perlu juga mengatur gestur gitu. Kemudian lakukan dengan percaya diri, ya. Kita ngobrol dengan lansia itu juga perlu percaya diri bahwa oh kita bisa kok ngerti dengan apa yang diomongin gitu ya, dengan isi pembicaraannya dan kita bisa menanggapi gitu. Karena kadang-kadang aduh takut nih ngobrol sama Eyang nanti jangan-jangan Eyang tersinggung nih sama aku gitu. Kadang-kadang kan ada juga yang merasa seperti itu. Kemudian dalam berkomunikasi secara efektif dengan lansia, kita perlu menerapkan kemampuan untuk bertanya. Ya, untuk memancing biar ceritanya lebih seru lagi gitu. Kemudian keterampilan mendengarkan ya dan keterampilan untuk diam ya. Tidak semua yang kita dengarkan itu perlu untuk ditanggapi, apalagi cara menanggapinya itu dari sudut pandang yang berbeda gitu. Nanti saya akan menyampaikan juga bagaimana kalau misalnya terjadi perbedaan pandangan dengan lansia, gitu. Cara menyampaikannya seperti apa, gitu, ya. Kemudian dilakukan dengan jujur dan empati, ya. Kita perlu jujur pada saat berkomunikasi dengan lansia, tetapi jujur kita tetap dengan mempertimbangkan rasa. Ya, seandainya saya memberikan feedback seperti ini, kira-kira seperti apa ya perasaannya gitu. Jadi pertimbangannya rasa. Jadi merespon dengan perasaan, tetapi tidak perlu reaktif tidak perlu secara reaktif memberikan respon ya. Jadi memahami apa yang disampaikan itu dinilai dari sisi rasa, tetapi kita tidak perlu reaktif atau secara emosional dalam merespon lansia. Kemudian fokus pada optimisme ya. Jadi kalau misalnya lansia yang berkomunikasi dengan kita itu mulai ada keluhan ini, keluhan ya sekarang sudah janda, jadi pensiunannya pensiunan janda, pendapatannya juga turun gitu. Nah itu bukan kemudian kita memfeedback tidak dengan hal-hal yang bisa membuat mereka makin down dengan kondisi finansial yang menurun, tetapi pilih kata ya atau pilih kalimat yang tetap bisa membangun pada rasa optimis. Kemudian saat berbicara atau memanggil nama, lakukan dengan benar ya, panggil namanya dengan benar ya. Jadi kalau misalnya mau sowan silaturahim misalnya dengan misalnya temannya orang tua kita gitu ya, kita pastikan dulu bahwa kita tahu namanya. Karena orang kalau dipanggil namanya gitu itu ada rasa senang gitu, oh ada perhatian, bukan Bu dosen, bukan seperti itu ya, tetapi dipanggil namanya itu ada rasa bangga bahwa oh oke, dia mengerti saya gitu. Dan gunakan bahasa yang mudah untuk dipahami. Selanjutnya, tunjukkan sikap ramah dengan bahasa tubuh yang tidak intimidatif. Jika perlu, posisikan diri lebih rendah agar mudah melakukan kontak mata. Jadi kontak mata dalam komunikasi itu penting ya. Demikian halnya ketika berkomunikasi dengan lansia. Biasanya mereka kan kalau misalnya kadang-kadang orang muda itu kan lebih tinggi ya, lebih tinggi dari lansia, maka kita perlu agak menunduk gitu. Kalau misalnya kita sangat dekat dengan mereka, itu orang tua kita atau yang kita sendiri, kita perlu juga sesekali dalam berkomunikasi, misalnya untuk hal-hal yang penting gitu ya, itu kita posisikan diri kita itu lebih rendah posisinya, ya tubuh kita lebih rendah posisinya dari tubuh lansia kita, sehingga ketika kita berkomunikasi kita bisa melihat ada eye contact gitu dengan beliau.
Kemudian jaga nada suara tetap datar, ya, tidak perlu meninggi atau lebih rendah yang dapat terbaca ogah-ogahan. Jadi apapun, seenggak nyaman apapun yang disampaikan lansia kepada kita, sedapat mungkin kita jaga respon kita dengan tetap menjaga nada suara tetap datar, tidak atau apa namanya, tidak boleh meninggi atau merendah sehingga terbata-bata. Kemudian sikap baik perlu dijaga dengan secara rutin kita tetapkan jadwal kunjungan atau jadwal berkomunikasi. Kalau misalnya tinggal jauh, ya seminggu sekali atau 2 minggu sekali, sempatkan untuk menelpon atau menanyakan kabarnya. Kemudian kalau misalnya memungkinkan, kasih jadwal rutin gitu. Kalau tidak tinggal bersama, kasih jadwal rutin untuk berkunjung. Apakah 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, itu tetapkan jadwal rutin. Nah, karena sekarang masa pandemi COVID-19, maka kita pada saat berkunjung kepada lansia juga tetap harus memperhatikan protokol kesehatan. Ganti baju, cuci tangan dengan sabun, kalau perlu mandi dulu sebelum ketemu fisik dengan lansia yang kita kunjungi. Bagi kita mungkin pasangan gitu ya, yang tinggal jauh dengan orang tua, yang sementara pasangan kita itu perlu tetap mengunjungi mertua kita, maka kita harus mendukung hal itu. Karena apa yang kita lakukan saat ini ya kepada orang tua kita itu disaksikan oleh anak-anak kita, dan kita pada saat yang sama sedang memberikan contoh kepada anak-anak kita seperti ini loh, cara menghormati, memperlakukan dan menghargai orang tua. Itu karena pada saatnya insya Allah kita akan sampai pada usia lanjut ya. Kemudian pada saat berkunjung perhatikan jadwal rutinitas. Demikian juga pada saat berkomunikasi. Jadi jangan menelpon pada saat beliau sedang istirahat. Atau kalau misalnya berkunjung, perhatikan jadwalnya biasanya jam segini sedang apa. Oh, biasanya mama itu kalau jam segini tuh lagi zikir pagi. Habis itu biasanya sedang mengikuti pengajian Ustadz Fatoni. Kalau gitu kita nanti aja berkunjungnya kalau sudah selesai pengajian biar tidak mengganggu konsentrasinya. Itu perlu menjadi perhatian kita. Kemudian dalam berkomunikasi itu tidak membantah. Jika ada hal yang tidak setuju dengan pendapat kita gitu ya, kita tidak setuju dengan pendapat mereka, maka ungkapkan dengan cara yang tidak intimidatif. Karena itu perlu kita lakukan ya, menjaga harga diri lansia. Jadi misalnya begini, mengomentari cucunya, kok nggak nikah-nikah ya, udah usia segini gitu ya. Terus mbok ojo sekolah dhisik nikah wae. Nah, kita mungkin yang diajak komunikasi kita tidak langsung, karena zaman sekarang ya, dalam zaman milenial itu kan batasan-batasan usia tentang hal-hal seperti itu kan menjadi tidak menjadi saklek seperti zaman dulu lagi, karena kan memang fokus menjadi manusia itu kan menjadi sebaik-baiknya orang yang bermanfaat buat orang lain gitu ya. Dan kebermanfaatan kan tidak harus dari situ aja. Itu pendapat kita sebagai orang yang dengan iklim informasi yang makin berkembang. Nah, kita tidak perlu jarno ae mah, biarin aja dia mau menikah kapan urusannya dia. Jangan dengan cara seperti itu, tetapi bisa menyampaikan dengan misalnya ya gitu ya. Jadi tidak perlu membantah, tapi cukup iyakan. Namun di belakang iya itu kasih pendapat atau kasih argumentasi, tapi yang tetap menjaga bahwa pendapatnya itu diperhatikan ya, diperhatikan, diterima dengan baik, tetapi kita cara menyampaikannya tidak mengganggu perasaan atau rasa berharganya itu. Oh iya mah, ya pastilah nanti setelah selesai urusannya ini, insya Allah dia akan menikah kok, mohon doanya aja ya. Gitu. Misalnya dengan cara seperti itu. Kemudian kita juga perlu untuk memberikan perhatian-perhatian kecil. Ingat misalnya pada hari ulang tahunnya,
pada hari pernikahannya atau pada saat kita ulang tahun, kita juga perlu, Mah, tanggal ini, Mah aku ulang tahun, dulu Mama melahirkan aku kan di tanggal ini, misalnya begitu. Ya. Kemudian berikan cinta yang tulus dengan menerima apa adanya dan tidak berharap berlebihan. Jadi kita tidak usah dalam memberi, itu tidak usah memikirkan nanti apa yang akan kita dapat setelah kita memberi, dan juga tidak perlu kita memberi biar mendapat sesuatu. Itu tidak perlu seperti itu. Kemudian kita perlakukan dengan sopan dan penuh rasa santun. Kemudian lansia juga perlu untuk tetap beraktivitas karena sebenarnya fitrah manusia itu kan selalu bergerak ya. Sejak pada proses pembuahan pertama kali, sperma yang paling cepat gitu, yang paling aktif kan yang dia akan yang akan berhasil mencapai sel telur gitu. Nah, ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya kita perlu untuk selalu beraktivitas, perlu untuk selalu bergerak. Tapi perlu kita ingat bahwa aktivitas pada lansia tujuannya adalah untuk menciptakan rasa senang, rasa gembira, dan rasa bahagia. Kemudian kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan makna atau nilai tertentu yang ada di dalam diri lansia sehingga serta penghayatannya terhadap nilai tersebut. Jadi bukan sesuatu yang baru ya, tetapi yang sebelumnya itu sudah disenangin gitu ya, itu hanya tinggal dilanjutkan aja gitu, dan usahakan dalam beraktivitas itu ada maknanya, ada meaning yang sedang diperjuangkan, bukan sekedar beraktivitas untuk membunuh waktu gitu ya, atau untuk membunuh rasa sepi, tetapi aktivitasnya itu ditujukan atau goalnya adalah pada pencapaian makna tertentu. Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan oleh lansia antara lain berolahraga ya untuk menjaga kebugaran fisik, kemudian aktif pada kegiatan keagamaan, tergabung dalam komunitas sosial, bersantai, rekreasi, kemudian melakukan aktivitas rumah tangga yang ringan ya. Jadi perlu diperhatikan juga kalau memang sudah memerlukan bantuan itu tidak boleh diam aja atau kita melihat alah ibu masih mampu kok, tidak boleh seperti itu ya. Kadang-kadang sensitivitas kita dalam menangkap ibu kita atau mama kita atau ayah kita udah perlu bantuan nih mengerjakan pekerjaan rumah, itu kadang-kadang muncul di hati nurani, tetapi kadang-kadang tidak sampai pada action, tidak sampai pada perilaku itu karena pertimbangan-pertimbangan yang lain yang muncul gitu, sehingga hati nurani itu tadi bisa kalah dengan pertimbangan-pertimbangan itu. Kemudian menjalani hobi ya. Jadi perlu lansia itu untuk dia memiliki hobi dan melakukan hobinya dengan senang hati. Pilih hobinya apa? Apakah hobinya itu bersilaturahim dengan teman-teman? Nah, kalau masa pandemi gimana dong? Ayahku itu kan suka banget gitu berkunjung ke rumah teman-temannya. Nah, sekarang kan pandemi. Nah, gimana caranya gitu ya? Kita bisa misalnya sekarang kan teknologi itu maju banget gitu ya. Tidak terbatas ruang dan waktu untuk ketemu sama orang. Bisa pakai aplikasi Zoom atau Google Meet atau apa. Atau kita juga perlu menjalin komunikasi dengan anaknya orang tua kita, sehingga nanti kalau misalnya mau ingin ngobrol gitu kan kita janjian sama anaknya nanti menghubungkan orang tua kita. Kemudian kegiatan yang melibatkan kreativitas ya. Jadi misalnya sebelumnya beliau adalah dosen, kemudian karena kepakarannya bisa tetap menjadi konsultan itu pada profesi tertentu atau pada aktivitas-aktivitas tertentu yang bermakna. Kemudian tidak menutup mata bahwa beberapa lansia kita masih bekerja untuk mencari nafkah ya. Jadi kadang-kadang keterbatasan fisik itu juga ada yang masih tertuntut untuk mencari nafkah. Nah, mestinya hal-hal yang seperti ini menjadi perhatian dari pemerintah ya, bagaimana untuk mengelola kesejahteraan pada lansia. Nah, sekarang bagian yang terakhir adalah kebermaknaan hidup pada lansia.
Ya, Santrok dalam bukunya Lifespan Development itu mengatakan bahwa proses penuaan yang sukses itu terjadi ketika lansia mengikuti diet yang tepat, olahraga, mencari stimulasi mental ya agar tetap bisa produktif ya, dan memiliki hubungan dan dukungan sosial yang baik. Makna hidup terjadi ketika mampu mendapatkan arti dari kehidupan. Arti kehidupan adalah masih cukup waktu untuk melakukan banyak hal yang bermanfaat dalam hidup. Jadi jangan sampai arti Allah aku wis tua, wis pensiun, wis mingkaring ngenteni mati. Misalnya seperti itu. Itu jangan sampai seperti itu. Tetapi ketika masuk usia 65 tahun, meskipun misalnya ada penyakit degeneratif yang perlu dikelola, tapi fokus bahwa masih banyak hal yang bisa dilakukan, hal yang bermanfaat dalam hidup. Kemudian dapat dicapai kebermaknaan hidup ketika lansia memiliki kebebasan untuk berkehendak dan membawa diri untuk menjadi bermakna. Untuk mencapai makna hidup perlu mengembangkan kemampuan 3, intrapersonal, interpersonal, dan kemampuan transpersonal. Ya, ketiga hal ini disiapkan sejak memasuki usia dewasa. Jadi ketika mulai usia 40 tahun ini ya, kalau di dalam Islam itu kan ada doa khusus yang harus terus-menerus diucapkan. Rabbi inni auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi kita minta untuk mampu menangkap teladan dari apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kita, gitu ya. Sehingga itu perlu kita siapkan. Pengen menjadi lansia yang seperti apa, maka persiapannya sejak pada usia dewasa. Nah, bagaimana kemampuan intrapersonal? Kemampuan intrapersonal adalah kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan atau berdialog pada diri sendiri dengan diri sendiri. Yang pertama, selalu mensyukuri pengalaman hidup, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Jadi hidup kita itu tidak hanya selalu ketemu dengan hal yang menyenangkan, tetapi ada juga hal yang tidak menyenangkan, bahkan mengecewakan atau sampai pada traumatik. Nah, harapannya kita bisa melihat hal-hal positif atau apa sih God message-nya dari pengalaman hidup yang buruk ini gitu. Seburuk apapun pengalaman hidup, kita perlu dorong untuk bisa ketemu pada makna positifnya, mana baiknya. Oh, aku disuruh sabar. Oh, aku disuruh lebih toleran dengan orang. Aku lebih dulu tidak selalu diriku, tetapi sesekali lah lebih banyak porsinya untuk melihat orang lain, misalnya seperti itu. Kemudian melakukan refleksi diri untuk mencapai integritas. Ya, contoh refleksi diri itu misalnya, apakah aktivitasku ada yang bermanfaat untuk orang lain? Saat ini aku beraktivitas itu untuk apa tujuannya? Ya. Kemudian, apakah hari ini aku sudah kelihatan menyenangkan atau sudah tersenyum untuk orang lain? Jangan-jangan kita tidak menyadari kalau seharian kita terlihat cemberut. Ya, jadi ketika sudah mampu untuk merilis konflik-konflik internal itu, akhirnya rasa keberterimaan diri pada kondisi usia lanjut itu sudah bisa dicapai. Tuh. Kemudian bagaimana mengembangkan kemampuan transpersonal? Ya, dengan cara meningkatkan spiritualitas dan pengalaman religi yang mampu dimaknai dari sejumlah peristiwa dalam hidupnya. Ya, jadi selalu kemampuan transpersonal ya. Transpersonal itu adalah kemampuan keterhubungan dengan pemilik alam semesta ya, tergantung pada kepercayaan dari Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau misalnya dalam dalam agama Islam, rasa keterhubungan dengan Allah gitu ya, keterhubungan dengan Sang Pencipta. Ini adalah ada keterhubungan dengan kekuatan lain yang mengatur kehidupan kita kalau dalam percayaan yang lain. Kemudian selalu mengaitkan peristiwa yang terjadi dengan kekuatan di luar kendali manusia.
Kemudian ada kemampuan interpersonal. Seperti apa itu? Adalah bagaimana ia meningkatkan hubungan dengan saudara kandung, meningkatkan hubungan dengan teman masa sekolah atau kuliah, dan meningkatkan hubungan dengan keluarga, anak, menantu, dan cucu. Ya, jadi bagaimana kualitas hubungan interpersonal, jadi antar orang ya, kalau intra itu di dalam dirinya, kalau inter itu antar manusia ya. Kalau misalnya dulu mungkin ada sibling rivalry yang belum selesai dengan saudara kandung, selalu membanding-bandingkan, oh dia tuh dulu memang selalu yang disayang sama ayah, yang selalu disayang sama ibu, selalu disayang sama keluarga, aku tuh kan enggak, kayak gitu, itu segera diselesaikan gitu. Karena harapannya pada saat usia lanjut itu makin rekat dengan saudara kandung. Kemudian hubungan dengan teman masa sekolah menjadi makin baik. Kadang-kadang kan lansia-lansia suka reuni ya. Ya, dalam proses reuni itu harapannya yang terjadi hanya komunikasi yang baik-baik saja gitu. Yang diingat adalah hal-hal yang baik, yang kurang baik itu dimaafkan, kemudian diterima. Gitu. Kemudian hubungan dengan cucu, dengan anak, dengan menantu juga perlu dilakukan dengan hubungan yang baik. Kita sebagai anak ya menyadari bahwa orang tua atau lansia kita perlu atau butuh kebutuhan ini, maka kita yang bisa menempatkan diri bagaimana bersikap sebagai anak atau sebagai menantu atau sebagai cucu. Jangan sampai menimbulkan konflik pada batin lansia. Kemudian kebermaknaan hidup pada lansia bisa dilakukan dengan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, menikmati humor, gitu ya. Sesekali nggak apa-apa kok lihat video-video lucu, gitu ya. Tapi jangan yang mengandung kekerasan ya. Kemudian bisa menertawakan kelemahan diri. Kalau misalnya mengingat masa lalu, oh iya ya, aku pian kok ngono, gitu ya. Itu. Kemudian memberi cinta dan merasakan cinta, memberi perhatian kepada teman-teman lama, kepada keluarga, kepada keponakan gitu. Berikan dengan tulus. Kemudian memberi arti untuk kehidupan ya. Jadi kalau misalnya kita sebagai lansia itu tidak ada hambatan untuk tetap berfungsi ya, untuk tetap memberikan kontribusi terhadap terhadap aktivitas di aktivitas pekerjaan atau keprofesian, maka tetap aja boleh hadir gitu ya dalam pertemuan-pertemuan atau dalam seminar-seminar ilmiah gitu, menjadi tetap misalnya bisa boleh menjadi konsultan gitu ya, karena pengalaman hidup itu tadi ya yang mungkin di usia 40 tahun 45 tahun belum tahu nih nanti akan seperti apa ketika menjabat sebagai direktur atau sebagai apa. Nah, lansia-lansia yang mungkin dulunya adalah direktur bisa tetap kita jadikan sebagai rujukan atau sebagai konsultan. Tuh. Kemudian memiliki kebebasan dalam bersikap dan beraktivitas, tadi di depan sudah saya jelaskan. Kemudian tetap memiliki aktivitas yang bermakna yang dapat dilakukan dari pengalaman hidupnya. Jadi sekian banyak aktivitas-aktivitas yang mungkin sekarang dilakukan oleh orang-orang muda, nanti bisa dipilih nih ya, bisa direncanakan nanti itu ketika lansia mau yang mana nih, yang mau tetap digeluti gitu, yang perlu akan tetap ditajamkan barangkali. Gitu. Atau yang sudah lansia bisa memilih apa yang masih tetap bisa aku lakukan agar tetap memberikan kontribusi dan memiliki kebermaknaan. Kemudian jangan lupa ya tetap perlu memiliki rutinitas religi dalam kesehariannya. Ya, boleh kita menyarankan gitu ya. Kadang-kadang misalnya dulu pada saat dewasa, pada fase usia dewasanya itu tidak ada rutinitas religius yang dilakukan dengan tekun gitu. Mungkin kita sebagai anak itu bisa mulai mengusulkan dengan cara yang baik gitu ya. Pengen apa nih, butuh apa gitu, kita fasilitasi. Oh, mungkin perlu dibelikan Al-Quran yang hurufnya besar-besar atau Bible yang besar-besar, atau perlu dibelikan loop gitu ya untuk membantu mempertajam penglihatan gitu. Atau kalau masih memungkinkan ya misalnya kok kabur ya, terus diajak ke dokter mata, oh ternyata katarak gitu, maka kita dorong untuk melakukan operasi katarak, kita motivasi karena
dengan penglihatan yang lebih baik, maka kebermaknaan dan kesejahteraan psikologisnya itu akan menjadi lebih baik gitu. Kemudian rutinitas religius, misalnya bisa, ayo Bu bareng sholat jamaah sama aku. Terus setelah itu kita zikir, kalau pagi petang dibiasakan zikir pagi petang, dan setiap hari usahakan membaca Al-Quran. Kemudian aktivitas yang lain misalnya ditambah dengan membaca tafsir, dengan mengikuti pengajian rutin yang sekarang ini banyak sekali gitu ya, tidak sulit untuk mengakses hal-hal yang bersifat religius dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali waktu dan ruang Zoom kepada Dr. Winarni. Monggo, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuni. Terima kasih sekali. Pemaparannya sangat menarik dan aplikatif. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Ini ternyata peserta kita, Bapak Ibu sahabat sehat jiwa semuanya sangat antusias untuk bertanya ke pembicara kita kali ini ya. Mungkin pertama saya sampaikan ke Bu Dini pertanyaannya, ini dari Ibu Ini Dokter Winarni nge-lag kayaknya ya. Iya kayaknya ya, Dok ya. Gimana Dokter Uul? Oke, jadi alhamdulillah ini pertanyaannya Allah. Hanya saja terakhir ini lebih nyaman berdiam diri di rumah dengan mengamalkan ibadah dengan istiqomah. Apakah sikap yang seperti ini bisa dibenarkan atau tidak? Bu Dini, monggo. Mohon maaf Dokter Win, bisa tolong diulangi ya, tadi Dokter Win hilang nih suaranya dari sini. Oh ya, ya jadi ditinggal suami saat pandemi, kemudian ada perasaan kesepian sebelumnya, tapi karena ada support dari keluarga, sahabat yang membesarkan hati, sekarang sudah berusaha menerima dengan ikhlas ketetapan dari Allah. Dan terakhir ini lebih banyak nyaman di rumah sendirian ya, dengan mengamalkan ibadah dengan istiqomah. Sikap ini apakah dibenarkan atau tidak, Bu Dini? Oke, baik, terima kasih Dokter Win. Dari Ibu siapa? Ibu Prof. Ani Mulyahadi Ali sepertinya. Ya, matur nuwun Prof, sudah kersorawuh pada webinarnya Departemen Psikiatri FKUB RSSA. Kami sangat berbangga menjadi perhatian dari para profesor yang sudah lansia, mohon bimbingannya selalu. Ya, untuk menilai aktivitas itu rasanya bukan benar atau salah, tetapi apa yang memang panjenengan merasa nyaman, panjenengan merasa bebas untuk melakukan itu ya lakukan aja gitu. Yang jelas aktivitas yang dilakukan tidak boleh dilakukan dengan rasa penuh tertekan gitu ya, atau rasa penuh dibatasi, kok ngene ora oleh, ngono ora oleh, aku dikongkon ngene wae. Itu tidak boleh kalau seperti itu ya. Jadi panjenengan bebas melakukan dengan misalnya lebih banyak zikir, lebih banyak baca Al-Qur'an, itu tidak apa-apa. Itu bagus aja gitu. Tapi sekali lagi asal panjenengan nyaman dan panjenengan merasa lebih tenang, lebih bahagia dengan melakukan hal itu. Itu jawaban saya, Dr. Win. Matur nuwun Bu Dini. Pertanyaan berikutnya untuk Dr. Uul nih, dari Bu Emrina. Bagaimana mengatasi perasaan lansia ketika lansia tersebut bisa produktif di usia lansia dan banyak mendekatkan diri kepada Allah, masih bisa mandiri, kemudian penerimaan kondisinya juga masih terhadap penyakit yang dideritanya juga ada, tapi masih memiliki perasaan tidak cocok berbicara dengan siapapun. Kemudian ada perasaan sendiri, dan bicara juga banyak judgement dan banyak melabeli negatif terhadap apa yang dilakukan orang lain. Bagaimana menyikapi lansia di fase seperti itu, Dr. Uul? Monggo. Terima kasih. Pertanyaannya sesuai yang disampaikan tadi ya, sesuai teori ya. Bagaimana menyikapi yang kondisinya seperti ini? Tentu tetap kembali seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Dini tadi. Jadi
ada 3 poin utama kalau saya meresum yang disampaikan Bu Dini itu. Pentingnya membangun komunikasi efektif, yang kedua menjaga sikap untuk tetap baik, dan yang ketiga tetap beraktivitas. Kalau saya keliru direvisi ya Bu Dini. Nah, kalau seandainya sebenarnya masih bisa, sebenarnya masih mau untuk beraktivitas, tapi kok masih punya pandangan negatif terhadap orang lain, kemudian apa tadi, melabel negatif. Nah, ini harus diajak ngomong dulu nih. Diajak ngomong sebenarnya akar masalahnya itu apa, kok sampai muncul pikiran, kalau sudah persis seperti yang disampaikan oleh siapa tadi, Rina. Di sini ya, Bapak apa Ibu ya. Berarti kan kemungkinannya ada sesuatu yang keliru dalam proses pemahaman diri terhadap kondisi yang dijalani. Apakah sudah mengarah pada suatu kondisi paranoid ataukah belum. Maka tetap diajak bicara, sebenarnya masalahnya itu ada di mana, dan tetap kita mencoba untuk kaulan karimah. Nah, ini nggak boleh ketinggalan ya. Jadi kita ingat lagi nih, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah menyuruh kamu untuk jangan menyembah selain Dia, menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah pada orang tua. Itu ihsana ima yablughanna indahu lahuduma aukilahuma fala taqul lahuma uffin. Jadi komunikasi, jadi saya menerjemahkan apa yang disampaikan Bu Dini tadi, membentuk komunikasi efektif dengan cara kaulan karimah. Nah, kaulan karimahnya ya apa dong? Dikasih tahu masih sulit dicoba dulu. Ibu, tadi kok menyampaikan seperti ini ya. Teknisnya, seperti yang disampaikan Bu Dini tadi, tidak menggunakan bahasa atau intonasi suara yang terlalu tinggi, kemudian menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dan kita mengarahkan dengan cara yang baik. Kalau masih saja itu muncul, masih sulit untuk diarahkan, perlu mengenal tanda dan gejala apakah yang bersangkutan, maaf, orang tua kita sudah mengarah pada gangguan proses pikir. Ada suatu kondisi yang namanya waham atau delusi. Jadi di sini merupakan proses pikir yang isi pikirnya itu sudah nggak bisa diubah lagi. Jadi akan berperilaku sesuai wahamnya, akan bersikap sesuai wahamnya. Nah, kalau sudah seperti ini dan menimbulkan kondisi gelisah atau berisiko membahayakan diri sendiri atau orang lain, coba deh periksa dulu. Tapi kalau seandainya masih sebatas ide curiganya, ide negatifnya, ini masih bisa kok diajak komunikasi 2 arah terlebih dahulu. Mungkin seperti itu, Dr. Win. Dr. Uul, terima kasih. Pertanyaan berikutnya untuk Bu Dini ya, ini dari Ibu Widya. Assalamualaikum tim webinar hari ini. Terima kasih sudah sharing. Saya ingin bertanya bagaimana cara menyikapi ibu lansia yang selalu berburuk sangka dan tidak mau ikhlas dengan keadaan ini. Kayaknya hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya. Akibat dari konflik kompleks dengan ayah yang sudah menahun dan tidak mau merubah standar hidupnya. Gimana Bu Dini? Ya, terima kasih Dr. Win, terima kasih Bu Winda ya. Oke, Bu Widya. Oh Bu Widya. Oke, Oke. baik, terima kasih. Oke, konflik menahun terus selalu terbawa. Iya, memang ini ya, hidup dalam kondisi atau dalam pusaran konflik yang tidak kunjung selesai itu bisa lama-kelamaan itu merubah pola pikir atau respon otomatis kita ketika menghadapi situasi itu, sehingga bawaannya selalu pada hal-hal yang negatif atau pada hal-hal yang tidak menyenangkan yang selalu kelihatan duluan. Nah, untuk misalnya lansia kita atau ibu kita yang seperti itu, yang perlu kita lakukan adalah kita dengarkan, kita hadir fisik dulu untuk mereka, kemudian kita dengarkan apapun yang disampaikan. Kemudian, jika yang mereka sampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang sebaiknya terjadi pada lansia, maka cara kita memberikan feedback yang perlu kita perhatikan sehingga beliau tidak merasa tidak ada yang mendukung, ya. Karena kalau misalnya sampai pada perasaan gak kowe ya ora kowe ya padha ae,
ora gelem nuruti aku misalnya. Jangan sampai jatuh pada hal seperti itu, tetapi cara menyampaikan. Ya, yang perlu disampaikan yang pertama kali adalah kata iya. Iya. Menurut saya gini loh Bu, baru disampaikan pendapat kita. Ya memang sih Bapak seperti itu, atau ada kondisi apa gitu, coba dideskripsikan lagi, tapi dideskripsikan secara netral. Terus kemudian kita mulai masuk pada meaning-nya, ya, untuk memberikan arti pada peristiwa ini. Dengan Bapak yang seperti itu, Ibu akhirnya kan Ibu tetap bisa kan? Berarti sebenarnya penjenengan itu diparingi sabar yang panjang. Misalnya bisa seperti itu. Kadang-kadang dia tidak menyadari situasi-situasi tertentu yang tidak enak itu ketika dia bertahan dalam situasi itu tuh ada hal positif yang tidak dia sadari. Itu ada pada dirinya gitu. Misalnya ada kesabaran, terus kemudian ada kemampuan untuk bertoleransi misalnya, itu kan juga tetap bisa ngeladenin kan, Bapak kan juga tidak pernah protes ya. Berarti sebenarnya meskipun Ibu ada perasaan gitu, Bapak itu ya tetap nerimo loh. Gitu, Mbok ya gimana Bu kalau misalnya kita ngobrolin yang enak-enak aja gitu. Jadi cara ininya gitu, jadi tidak langsung dipatahkan gitu, karena kalau misalnya langsung dipatahkan itu kan nggak nyaman ya. Selagi beliau gitu ya lansia, kita aja kalau misalnya mendapat feedback yang langsung, kamu tuh gini gitu kan, rasanya oh ya oke, aku begitu gitu ya. Gitu ya. Kalau kita masih bisa bilang oh oke, aku begitu gitu. Tapi kalau misalnya itu feedback kepada lansia, apakah bisa feedbacknya seperti itu? Paling ya nantinya jatuhnya pada nelongso itu. Jadi teknik berkomunikasinya juga perlu gitu. Kadang-kadang juga kita tidak perlu memberikan feedback apa-apa sih terhadap cerita-cerita yang diulang-ulang, yang itu adalah cerita getir gitu ya. Kadang kan mereka bercerita itu kan untuk merilis emosi negatif terkait dengan peristiwa itu, terkait dengan cerita itu gitu. Jadi dengarkan aja, diam aja gitu. Hanya perlu kita dengarkan, kita menyimak gitu. Nggak usah dikomentari apapun. Iya, itu aja sudah cukup. Gitu. Itu Dr. Win. Oke, Bu Dini. Pertanyaan berikutnya untuk Dr. Uul dari Bu Hadiana Asegaf. Assalamualaikum, izin bertanya dan mohon advice-nya Dr. Uul, bagaimana cara menghadapi orang tua atau ibu pasca COVID dan ditinggal ayah meninggal yang perasaannya menjadi sensitif. Saat ini menjadi agak pelupa, sering putus asa, dan selalu suuzon kepada anak dan menantunya. Mohon arahan dokter. Oke, terima kasih Bu Hadiana. Tadi Assalamualaikum ya, saya jawab Waalaikumsalam. Bu Hadiana ini dari Jogja. Jadi memang ini sambil saya memantau kolom chat, pertanyaannya hampir serupa ya Dokter Win ya. Banyak yang ditinggal orang tua, banyak yang ditinggal pasangan, meninggal saat pandemi kemarin, jadi memang sangat sesuai dengan kondisi tersebut. Nah, untuk kasus yang Bu Hadiana alami ini, kan berarti ibunda, ya, ibunda menjadi sangat sensitif. Ini harus kita evaluasi dulu. Terutama ada gejala pengikut berupa kondisi mudah lupa. Kita perlu waspada kalau memang sudah di atas 65 tahun didapatkan perubahan perilaku dan pola psikologis yang bermakna, barangkali ini bukan hanya menjadi bagian dari fase berduka. Jadi ada suatu kondisi yang disebut dengan behavioral and psychological symptom of dementia. Behave berarti kan perilaku, psikologis berarti gangguan di psikologisnya atau kejiwaannya. Namun ini bisa merupakan bagian dari kondisi demensia. Jadi behave-nya, perilakunya apa yang berubah. Jadi di sini sensitif, mudah menangis, uring-uringan,
mungkin kita baru bicara sedikit sudah dianggap menyinggung. Kemudian dan gejalanya itu beririsan sekali antar gejala perilakunya, depresinya, bahkan pada beberapa kondisi bisa mengarah pada kondisi gangguan psikotik, tidak mampu membedakan yang nyata dengan yang tidak nyata. Jadi fokus demensia di sini tidak hanya gangguan dalam fungsi ingatannya saja, tidak hanya dalam fungsi memorinya saja, tapi ada gejala ikutan berupa gejala perilaku dan psikologis tadi. Barangkali kalau memang ibunda dari Ibu Hediana ini kok jadi banyak lupanya, ada beberapa memori jangka pendek, menengah, segera pendek, menengah, jangka panjang, kok banyak yang hilang, baru diajak ngomong terus kok nggak tahu tadi habis diajak omong apa, kemudian ada penurunan aktivitas yang tampak kelihatan nyata banget. Nah, barangkali bisa saja ini merupakan bagian dari kondisi tersebut. Nah, kemudian ini yang mungkin kurang menyenangkan adalah ada kondisi di mana ibunda jadi lebih suudzon, curiga gitu kan, dan nantinya yang akan merasakan itu caregiver terdekat. Siapa yang merawat terdekat? Mungkin anak, mungkin menantu, mungkin kalau kita menyewa caregiver apa, kalau anak kecil babysitter, kalau sudah lansia saya nggak tahu istilahnya apa, yang jelas pengasuh ya, yang jelas bukan baby ya, geriatric sister gitu mungkin. Nah itu nanti yang akan jadi musuh. Aku gak disayang baru itu, aku belum dikasih makan. Nah yang paling sering itu, aku belum dikasih makan padahal baru makan gitu. Aku nggak disayang padahal sudah sayangnya berlimpah-limpah, jangan-jangan mengarah ke situ. Kalau seandainya benar seperti yang saya sampaikan gejalanya, maka yang paling mudah kita lakukan adalah manipulasi lingkungan. Jadi yang dimanipulasi lingkungannya, bukan perasaannya dan bukan perasaan kita. Manipulasi lingkungan contohnya seperti apa? Coba sih ruangan yang digunakan itu tetap terang pencahayaannya. Kemudian lantainya dikondisikan biar nggak terlalu licin. Benar Bu Dini tadi, ajak bicara yang menyenangkan, yang menggembirakan, yang kira-kira kita membangkitkan memori yang positif, yang menyenangkan, enggak yang bikin tambah sumpah atau bikin tambah sedih. Pasang kalender dengan apa namanya, angka yang kok angka sih ya, angka kan yang kelihatan besar. Jadi kita akan melatih beberapa hal terkait memorinya secara bertahap. Itu yang bisa kita lakukan. Benar, kalau pas orang tua ngendikan diiyain aja dulu, nggih Bu, nggih gitu. Karena kalau kita patahkan yang ada malah ngono, wis tak gedekno, gak dirungokno, ngono. Nah, nanti malah bertengkar gitu. Kalau seandainya kok sensitifnya tambah berat ya, kok tambah marah ya, ya coba sih nggak ada salahnya kita periksakan dulu. Selagi tidak memunculkan perilaku yang membahayakan diri sendiri ataupun lingkungan, keluarga masih bisa untuk mengatasi secara mandiri, dicoba dulu yang manipulasi lingkungan tadi. Gitu, Dr. Win. Oke, terima kasih Dr. Uul. Oh ya, mengingatkan untuk Bapak Ibu sekalian, ya, monggo silahkan mengisi daftar hadir bagi yang belum mengisi, nanti bisa dapat sertifikat dan pengumuman untuk webinar berikutnya. Untuk Bu Dini, ini dari Ibu Rizky Januartri Harsari. Assalamualaikum Bu Dini, izin bertanya. Ini sepertinya hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya yang diajukan ke Dr. Uul. Bagaimana sebaiknya menyikapi ayah, ini ayah ya, yang kerap mengalami kesedihan hingga kehilangan optimisme sejak kehilangan ibu 5 bulan yang lalu. Sehingga beliau sekarang kerap menangis, terus-menerus merasa kesepian, meskipun kami sebagai anak dan cucu kerap menemani beliau ketika bepergian. Bu Dini. Ya, terima kasih Dr. Win. Ya, tadi Dr. Uul juga sudah menjelaskan gitu ya. Kalau dalam rentang waktu sampai 5 bulan itu rasanya masih belum selesai ya, ada yang belum selesai dengan fase duka ya. Sesungguhnya kehilangan pasangan itu pada sebagian usia lanjut itu menjadi hal yang yang rasanya tuh pedih gitu ya. Misalnya karena di dalam sebuah relasi pernikahan itu kan sudah terjadi hubungan interdependensi ya, saling ketergantungan.
saling mengisi gitu. Biasanya ada menjadi nggak ada. Kebiasaan-kebiasaan yang dulu pernah dilakukan bersama menjadi hilang gitu. Nah, dalam fase itu ketika dominan rasa sedihnya sampai kehilangan optimisme ini, sepanjang tidak mengganggu pada keberfungsian sehari-hari, itu masih menjadi fase rilis untuk proses untuk menyelesaikan rasa dukanya. Tapi kalau misalnya sudah mengganggu pada keberfungsian, ya tadi Dokter Ulu menjelaskan ya sampai jatuh pada kondisi depresi ya, misalnya nggak mau ngapa-ngapain, sampai nggak bisa makan, tidur terganggu, terus malas beraktivitas, kemudian nggak mau dikunjungi oleh kerabat, terus selalu kelihatan murung gitu ya, sampai misalnya sampai nggak ibadah ya, itu sudah harus dibawa untuk konsul ke psikiater gitu. Tapi kalau misalnya sepanjang masih oke, sedih ketika mengenang, sedih ketika bercerita, biasanya jam yahminiku lagi cerita-cerita karo ibumu, bersarapan, kayak gitu ya, terus kemudian nangis gitu, itu tidak apa-apa gitu, karena memang rasa sedih itu perlu diekspresikan gitu. Nah, yang perlu dilakukan apa? Lagi-lagi kita perlu hadir. Kita perlu memastikan bahwa kali ini meskipun ibu sudah nggak ada, ayah tetap memiliki anak-anaknya yang siap untuk mendampingi. Ya, keberfungsiannya ya beda lah dengan ibu gitu ya. Kalau ibu bisa memahami luar dalam, kalau anak-anaknya barangkali tidak bisa memahami secara utuh gitu. Nah, itu jawaban saya, Dokter Jun. Ya, matur nuwun Bu Dini. Ini pertanyaan terakhir untuk Dokter Uul nggih. Dari Ibu Sukarlin, Assalamualaikum, izin bertanya dokter, bagaimana menghadapi ibu, sekarang ibu lagi nih dokter Uul, sepertinya hampir sama. Perasaannya yang sangat sensitif pasca ditinggal ayah, menjadi susah diajak keluar rumah untuk silaturahim, pergi berlibur, takut keluar rumah, takut dan malu dengan orang lain di luar keluarga. Tidak mau berinteraksi kegiatan sosial lagi seperti dulu. Bagaimana membantunya agar bisa normal kembali seperti semula? Terima kasih sebelumnya. Monggo, Dok. Sama-sama. Karena terima kasih sebelumnya saya menjawab sama-sama. Ya, jadi ini menjadi selalu menjadi masalah ya, bagaimana untuk mengkondisikan kembali supaya mau gitu toh. Jadi memang semua itu harus pelan-pelan, tidak bisa berubah seperti keinginan kita. Apa yang menjadi keinginan orang tua itu tetap harus kita inventaris terlebih dahulu dan kita tawarkan. Kira-kira caranya gimana ya, Bu? Yang diinginkan apa ya, Bu? Baiknya saya bisa membantu dengan cara apa? Kalau seandainya ada kebingungan, aku gak ngerti. Nah, ini baru kita tawarkan. Ayo coba kita ke sini ya. Ayo coba kita melakukan ini ya. Jadi yang menarik dari pertanyaan itu adalah ini sebentar, susah diajak keluar rumah untuk silaturahim keluarga. Nah, kata kuncinya kan di silaturahim sebenarnya. Nggak harus sampai keluar rumah juga, maksud saya seperti itu. Jadi kalau untuk saat ini banyak hal yang bisa kita kita lakukan, bisa lewat cara online, maksudnya tidak harus berkunjung antar rumah ke rumah, tidak. Jadi secara online gimana? Kita bisa menyambung lewat video call, toh sekarang fiturnya banyak. Jadi perlahan kita pertemukan dengan orang-orang di sekitar. Kalau seandainya sulit untuk keluar, ya dari luar kita minta tolong untuk masuk ke dalam. Barangkali ada kunjungan dari teman, ada kegiatan lain yang bisa mengarahkan produktivitasnya ke arah sana. Nah, kalau untuk membantu agar bisa normal lagi seperti semula, dari diri sendiri sebagai caregiver harus punya patokan dulu. Apakah ini masih bisa diupayakan pulih kembali seperti semula ataukah tidak? Karena kalau kita memasang patokan terlalu tinggi, jatuhnya kalau nggak sesuai dengan keinginan kita, kecewanya terlalu panjang.
Jadinya kita sibuk dengan kekecewaan kita, tapi kita nggak bergerak kemana-mana. Jadi Ibu Sukarlin ya tadi, jadi apa bener ya, mudah-mudahan bener. Jadi ini tetap fokus dengan apa yang bisa kita upayakan saja dulu, tidak memperpanjang angan-angan atau tidak memperpanjang harapan, sesuai dengan kemampuan kita. Nah, sebentar, tadi ada sesuatu yang agak gimana gitu di kolom chat, gaul tidak sesuai usia. Barangkali saya juga ingin mengkonfirmasi ini salah gaul apa gimana. Jadi apa ya, memang idealnya kalau sudah lansia, sekalian menjawab Bu Sukarlin tadi, fokusnya perbaikan pada aspek kejiwaannya dulu. Memperkaya psikospiritual itu menjadi bonus atau tambahan. Tapi kalau gaulnya tidak sesuai usia, kita kasih dulu masukan. Jadi masukan yang baik dengan kaulan karimah tadi, dengan cara yang ahsan, dengan cara yang baik. Insya Allah nanti kita akan mengarah pada perbaikan untuk bersama. Seperti itu, Dr. Win. Ya, Dr. Ul, terima kasih. Sebelum pertanyaan terakhir untuk Bu Dini, mengingatkan kembali nggih, untuk Bapak Ibu sahabat sehat jiwa semuanya untuk mengisi absensi, kemudian juga bisa menghidupkan videonya, kameranya, nanti kita akan ada sesi foto bersama. Ini pertanyaan dari Bu Sukarlin, Bu Dini. Assalamualaikum untuk Bu Dini, bagaimana caranya mengingatkan lansia, terutama ibu, meski sudah lansia tetap masih harus punya tujuan hidup dan semangat hidup agar beliau tidak merasa diajari atau anak menggurui beliau. Mohon arahan. Terima kasih. Ya, yang paling mudah adalah dengan mengajak beraktivitas bersama. Jadi kita kita ajak beraktivitas sesuai dengan yang kita harapkan untuk lansia kita. Misalnya kita pengen ibu kita itu rajin ke pengajian, ya berarti kita temenin, ayo mah kita ini ya mah ada pengajian mah gitu, diajak. Kemudian aktivitas yang lain misalnya misalnya pas ulang tahun diajak ke panti asuhan atau ke panti lansia gitu ya untuk memberi bantuan, atau kebermanfaatan yang lain, misalnya mama ini ada uang mah, ini ya ditransfer untuk pembangunan masjid apa gitu atau untuk yayasan apa gitu. Jadi sambil kita dampingi gitu. Jadi akhirnya kan kalau dengan begitu itu kan tidak ada pesan menggurui, tidak ada juga penjelasan yang abstrak gitu, karena kita kayaknya ada siklus gitu ya, kayak siklus seperti balik lagi gitu, seperti kita melakukan modifikasi perilaku kepada anak-anak. Karena anak-anak kan tidak suka tidak suka dengan nasihat, tidak suka dengan banyak omongan gitu ya, tetapi yang langsung dilakukan gitu. Dan kalau misalnya sebelumnya tuh tidak ada memori gitu dalam pendekatan psikologi kognitif itu kan, untuk bisa melakukan sesuatu hal itu kan harus ada skema-skema dulu, harus ada patron dulu nih ya, di dalam otak itu seperti apa gitu. Nah kalau misalnya mungkin dulu tidak pernah dilakukan, ya itu tadi langsung bisa dengan dengan melakukan bersama-sama gitu. Toh itu juga hal yang baik juga untuk kita. Jadi pendampingannya dapat, kemudian tujuan perilaku yang kita harapkan juga tercapai. Itu Dokter Win. Oke, terima kasih Bu Dini. Baik, Bapak Ibu sahabat jiwa semuanya, terima kasih atas beberapa pertanyaan yang sudah diajukan. Saya rasa diskusi ini sangat hidup dan menarik ya, Dr. Ul, Dr. Bu Dini. Namun sayangnya kita dibatasi oleh waktu. Mungkin lain kali kita bisa melanjutkan diskusi ini di kesempatan webinar berikutnya. Baik, bisa saya simpulkan bahwa memang pengelolaan perasaan kesepian pada orang-orang dengan lanjut usia itu adalah suatu upaya penerimaan diri dan kebermaknaan hidup yang tentunya tadi disampaikan Dr. Uul banyak dipengaruhi faktor yang melatar belakangi. Dan tentunya diperlukan dukungan dari keluarga, dari Bu Dini tadi menyampaikan juga, caregiver atau pengasuh yang tentunya harus efektif, dan apabila diperlukan oleh keluarga atau caregiver yang sudah mungkin sebelumnya sudah rasanya give up, terganggu, monggo dikonsultasikan ke psikolog atau psikiater terdekat
seperti di klinik jiwa Rumah Sakit Saiful Anwar. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan bermanfaat dan membuat kita tergerak untuk bisa memberikan yang terbaik bagi orang tua kita semuanya, bagi keluarga kita, atau bagi diri kita sendiri sebagai lansia, yang tentunya mempunyai kegiatan yang positif dan memberikan kebahagiaan tersendiri bagi kita semuanya. Pada akhirnya saya sebagai moderator, Dr. Winarni, undur diri. Terima kasih atas perhatian semuanya. Insya Allah kita bertemu lagi di minggu pagi, minggu depan. Saya serahkan kembali acara kepada pembawa acara, Mbak Vina. Monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Winarni. Baik, sahabat saya jiwa, itu sapaan yang saya tiru dari Dr. Winarni barusan. Ternyata catchy dan cocok sekali. Sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada semua pemateri, kepada Dr. Zuhrotul Ulia dan Ibu Dini Psikolog, juga kepada Dr. Winarni sebagai moderator. Semoga apa yang disampaikan dapat memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada semua tim yang terlibat yang telah membantu kesuksesan acara webinar hari ini. Dan yang terakhir, terima kasih kepada semua peserta dan penanya hari ini. Semoga apa yang kami sajikan dapat diterima, dipahami, diterapkan dan disebarkan atau di-share ke keluarga, kerabat, teman, sahabat, dan orang-orang terdekat kita yang lain. Selanjutnya akan kami tayangkan video singkat hanya 40 detik tentang tema webinar awam kita minggu depan.